Catatan masyarakat mengenai dari kubu Prabowo ada kasus korupsi di Kementerian Agama. Namun juga dari kubu koalisi Jokowi ada juga mengenai kasus Transjakarta yang masih juga dipertanyakan oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan dari para juru bicara ini? Terima kasih. Sebetulnya bukan ada dua kasus seperti yang disampaikan tadi. Hanya ada satu kasus, yaitu kasus SDA kaitannya Kementerian Agama. Kalau kaitannya dengan surat yang beredar itu bukan kasus, karena ini salah satu bentuk dari black campaign yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kenapa saya katakan black campaign? Tadi pagi saya SMS Jaksa Agung, rupanya baru dibaca malam. Setelah saya berada di sini, saya berkomunikasi dengan telepon kepada beliau. Mungkin Jaksa Agung nonton acara ini. Saya tanyakan kepada beliau, apakah surat yang beredar itu pernah diterima oleh Jaksa Agung atau tidak, yaitu surat tanggal 14 Mei. Jaksa Agung secara tegas menyatakan kepada saya, sampai saat ini Kejaksaan Agung tidak pernah menerima surat itu. Artinya kalau sudah setengah bulan, sudah 15 hari surat itu tertanggal 14 Mei, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum pernah menerima. Terlebih kita lihat dari logo, kemudian tanda tangan, itu nyolok sekali bahwa itu semua palsu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua orang-orang yang masih melakukan black campaign, hilangkan, stop itu. Kita lakukan cara-cara seperti yang sekarang ini. Kita dialog, menawarkan visi dan misi dari masing-masing capres. Baik, tapi status hukum Udar Pristono adalah tersangka. Bagaimana menjelaskan itu? Bukan Jokowi dan tidak ada hubungannya dengan partai-partai pendukung. Bukan partai pengusung, bukan partai pendukung, gak ada hubungannya. Tapi kalau kasus SDA itu jelas presiden atau ketua umum dari sebuah parpol yang sebagai partai pendukung, ditambah lagi partai pendukung yang lain juga sudah sebagai tersangka. Sebentar lagi MS Ka'ban juga mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita bisa mau menyapu kalau dengan sapu yang kotor? Sapu itu harus bersih dulu dan sudah teruji, itu yang penting. Mas Tobas mungkin mau menambahkan? Kita tahu bahwa Udar Pristono adalah bawahan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan statusnya saat ini sudah menjadi tersangka di kasus Transjakarta ini. Bagaimana Anda menanggapi ini? Betul, memang ada kasus yang sedang berjalan di Kejaksaan, tapi itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Ya, ini ada kasus jalan sendiri, tapi ada Jokowi di sisi lain. Kemudian ada pihak-pihak yang berusaha mengkaitkan antara kasus tersebut dengan Jokowi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa telusuri lah bagaimana kasus itu terjadi. Ya, apakah itu berdiri sendiri, terus bagaimana peran Jokowi di dalamnya? Justru Jokowi dalam kasus tersebut berupaya untuk membongkar itu semua, ya. Tapi justru malah dikait-kaitkan dengan kasus tersebut. Malah tadi yang disampaikan oleh Bang Henry terakhir tadi, ada surat yang kemudian beredar, dikesankan bahwa seolah-olah Jokowi memberikan surat kepada kejaksaan untuk menunda pemeriksaan terhadap dirinya. Padahal surat itu tersebut tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita melihat adanya upaya untuk mendiskreditkan sosok Jokowi dengan mengkait-kaitkan dengan kasus yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Itu klarifikasi dari pihak Anda ya? Betul. Baik, kalau bicara soal keunggulan dari visi misi, kita membahas visi misi ke depan, program pemberantasan korupsi, apa keunggulan dari program Anda? Pertama, keunggulannya adalah konsepsional dan sistematis ya. Jadi bukan dengan sekedar menambah jumlah penyidik ya. Seberapapun banyak tambahan jumlah penyidik atau untuk tenaga penyelidikan, tapi kalau dia tidak mandiri ya, tidak diperkuat dengan satu komitmen moral, tidak bisa diintervensi, nggak ada gunanya. Jadi bukan, coba kalau kita lihat, kalau kita baca di situ tadi, dengan menambah itu sudah masalah teknis. Kalau teknis, kalau kami jabarkan di sini mungkin bisa satu buku setebal ini mungkin. Jadi saatnya sekarang kita menyampaikan pokok-pokok. Adapun keunggulannya sudah barang tentu kita susun secara konsepsional dan sistematis di dalam penjabarannya nanti. Satu kalimat tolong dijelaskan. Nah, dalam visi misi Jokowi itu kita sebut sebagai jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian. Nah, Jokowi JK sendiri mempunyai 9 agenda prioritas, di mana 3 diantaranya terkait dengan pemberantasan atau langkah-langkah anti korupsi. Nah, yang pertama adalah pemerintahan Jokowi JK ini akan membuat pemerintahan yang tidak absen dari upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, ini dilakukan dengan melakukan prioritas terhadap pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, ya, dengan membangun satu tata kelola yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua juga kita menolak negara yang absen dan lemah untuk melakukan reformasi sistem penegakan hukum. Oleh karena itulah maka pemerintahan Jokowi JK jika dipercaya oleh masyarakat akan fokus pada pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum. Yang ketiga juga yang paling penting yang mungkin ada sedikit diferensiasi, ada sedikit perbedaan di antara yang lainnya, yakni Jokowi JK ini menekankan soal perubahan karakter bangsa. Ya, di mana ada revolusi mental di situ, bagaimana kita membangun budaya anti korupsi langsung ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak hanya pemerintahnya saja yang bergerak untuk memberantas korupsi, tapi juga masyarakatnya membangun budaya anti korupsi yang kuat. Baik, terima kasih. Dari kubu Prabowo sendiri katakan itu masalah teknis, penambahan penyidik seperti itu, dan juga mereka punya highlight soal perubahan karakter. Jadi tidak tergopoh-gopoh negara, tapi masyarakat juga ditimbulkan kesadaran. Kalau dari kubu Prabowo sendiri seperti apa? Keunggulan soal pemberantasan korupsi. Iya, ini jadi menarik. Kita sudah masuk bedah visinya kan ya. Ya, baik. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama begini, kalau kita baca visi misi dari pasangan capres Prabowo Hatta ini, maka agenda tentang Indonesia yang bebas korupsi ini ditempatkan dalam satu kesatuan, yaitu kalau saya bacakan agenda yang ke-8, membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani. Ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Contoh begini, melindungi rakyat. Ketika kekuasaan dan pemerintahan itu mampu membebaskan masyarakat dari tekanan, dari intimidasi, maka ini menjadi faktor yang akan mendukung bebas korupsi. Contoh begini, kalau saja sopir-sopir truk, sopir-sopir angkutan umum itu tidak terintimidasi di jalanan, mereka tidak akan memberikan pungli kok, ya kan? Kalau saja rakyat kecil itu ketika mengurus KTP, mengurus surat nikah tidak terintimidasi oleh penyelenggara negara, akan diperhambat, dipersulit prosesnya, mereka tidak akan memberikan pungli. Nah, jadi pemerintahan yang melindungi itu penting. Dia tidak mengintimidasi rakyatnya untuk kemudian memberikan pungli. Jadi guys, bawahnya nah, dari situ ada pembebasan korupsi, tapi juga konsistensinya terjaga manakala pemerintahan itu efektif melayani. Aparat birokrasi, penyelenggara negara, mentalitasnya harus diubah sebagai pelayan rakyat. Bukan pihak yang menggunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Nah, itu visi Pak Prabowo. Baik, kita beri tepuk tangan. Itu visi yang sudah dibedah dari pengamat. Catatan Kang Asep, kita sudah mendengarkan sekilas bagaimana keunggulan dari masing-masing kubu koalisi ini soal pemberantasan korupsi. Bagaimana catatan Anda sendiri? Saya pikir catatan juga pasti menarik, kata-kata menarik. Kalau jelek pasti tidak akan laku. Artinya juga jualan. Tapi ideal, menarik, ya, ideal ya? itu. Kalau jelek pasti nggak ada yang milih. Kalau saya tataran yang sederhana aja, gampang dibaca masyarakat. Memang depan hukum adalah sama. Tadi Pak Munir mengatakan tebang pilih. Ya kalau tebang semua botak kayak saya. Makanya di hukum tuh perlu dipilih-pilih yang memang yang terkena pasti disikat. Tapi nggak azas semua sama di mata hukum. Makanya perlu tidak semua harus ditebang, harus dipilih. Pilih yang terkena. Nah, yang jadi masalah apa? Kita butuh suri toladan. Ketika pimpinan-pimpinan partai politik yang merupakan suri toladan bagi bangsa ini yang mengandalkan konstitusi terlibat perkara korupsi, entah kasus sapi, entah kasus haji, entah kasus kereta api, entah kasus konstitusi, sisi semuanya. Jangan-jangan nanti di ujung ini ada koalisi, koar-koar akhirnya menempatkan posisi basi semua itu kan. Pertanyaan untuk kedua kubu, Kang. Pertanyaan bagi dua kubu. Baik ketika kasus misalkan Transjakarta, kasus yang menimpa, beranikah ketika memang pimpinan-pimpinan partai politiknya terlibat entah sebagai tersangka atau sebagai saksi, nanti berkelit, saya presiden, saya wapres, harus dihormati. Berani nggak datang ke pengadilan tipikor menunjukkan bahwa saya depan hukum sama, saya pun siap diperiksa di pengadilan tipikor. Oke. Satu itu pertanyaannya. Berani nggak? Kemudian kedua? Pertanyaan kedua,
Saya lihat di situ memperkuat KPK, tapi lihat yang menarik di kubunya beliau itu ada memberikan fasilitas penyelidik. Padahal di konsep RUU KUHP penyelidik itu dihilangkan, istilah Pak Munir ada asisten kuasa itu kan. Nah saya pikir apakah nanti bertentangan kan dengan konsep RUU KUHP? Nah saya juga pengen nanya, bagaimana tanggapan dari kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Jokowi terhadap rancangan RUU KUHP dan KUHP yang seolah-olah akan mengkerdilkan kewenangan KPK. Oke, baik. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Kita akan kasih kesempatan kedua kubu untuk berpikir sejenak bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kita akan jeda. Kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi.